Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dalam video kali ini, kakak akan menjelaskan bagaimana mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa, atau nanti mungkin jadi pecahan campuran juga ya. Nah, sebagai pengingat saja, yang dimaksud dengan pecahan desimal adalah pecahan yang bilangan penyebutnya adalah 10, 100, 1000 dan seterusnya gitu ya. 10.000, 100.000, terus-terusan lah. Nah, yang ditulis nanti dalam bentuk koma gitu. Baik, kita mulai langsung aja contohnya ya. Contoh soal pertama, misalkan masih ingat penamaan pembacaannya ya. Ini kita baca 0,3 gitu. Nah, kalau mau kita ubah ke bentuk pecahan biasa, caranya adalah tulis semua angkanya tanpa ada koma ya. Tulis semua angka yang ada tanpa ada koma. Di sini ada angka 0, ada angka 3 gitu. Tapi karena 0 di depan tidak ada nilainya, artinya kalau kita hapus pun juga nggak masalah, tetap aja bacanya 3 gitu kan dia. Jadi boleh kita hapus. Nah, gitu. Jadi kita tulis 3 saja. Oke. Nah, selanjutnya 3 per itu akan menjadi bilangan pembilangnya. Sekarang bilangan penyebutnya. Nah, penyebutnya berapa nih? Karena ada satu angka di belakang koma, maka jadi nolnya ada 1. Nah, gitu ya. Penyebutnya nolnya ada 1. Maka jadi 3 per 10. Begitu. Contoh berikutnya. Ya, ini membacanya gimana? 0,47 ya. Oke. Bagaimana diubah? Kalau diubah menjadi bentuk pecahan biasa, tulis semua angkanya tanpa ada koma ya. Jadi kita tulis 0 di depan 47 gitu kan ya. 0 di depan tidak ada nilainya, ya udah boleh kita hilangkan saja. 047 sebetulnya kan ya. Nah, tapi 0 di depan dihilangkan. Per berapa? Karena ada 2 angka di belakang koma, maka ini menjadi per 100. Nah, gitu. Sampai sini bisa diikuti ya. Yang berikutnya. Sekarang kalau ini 0, nah gini deh, 0,238 nih bacanya ya, bukan 238 tapi 238. Jadi bagaimana jadikan pecahan biasanya? Tulis semua angkanya tanpa ada koma. 0, 2, 3, 8 gitu. Terus per berapa? Karena ada 3 angka di belakang koma, maka nolnya ada 3. 1, 2, 3. Maka ini menjadi 238 per 1000. Oke, jelas ya sampai sini ya. Selanjutnya, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Ini kita baca 4,5. Kalau kita ubah menjadi pecahan biasa, tulis semua angka pembilangnya. Tulis semua angkanya ya tanpa ada koma. Nah, berarti menjadi 45 gitu ya, 45. Terus ada berapa angka di belakang koma? Ada 1. Maka nolnya pun juga ada 1. Berarti 45 per 10. Oke, jelas sampai sini ya. Lagi contohnya. Kalau begini. Nah, berarti kalau ini bagaimana? Pokoknya aturannya sama. Tulis semua angka tanpa ada koma. Jadi kita tulis 128 gitu ya. Terus karena ada 2 angka di belakang koma, berarti nolnya ada 2. 1, 2. Nah, seperti itu.
Nah, sekarang selanjutnya kalau begini, ini kakak coba perkenalkan angka-angka atau bilangan desimal yang mungkin jarang kalian lihat ya, tapi sebetulnya ada gitu ya. Nah, misalnya begini. Nah, 0,002 kita baca. Bagaimana diubah ke bentuk pecahan biasa? Nah, pokoknya ikuti saja aturannya. Tulis semua angkanya tanpa ada koma. Jadi kita tulis 0002 kan gitu ya. 2. Tapi karena 0 di depan tidak ada nilainya atau dihapus pun juga tidak mengubah pengucapan, ya berarti kita tulis saja 2 kan gitu ya. 2 per berapa? Ya lihat saja ada berapa angka di belakang koma. Ada 1, 2, 3. Berarti nolnya juga ada 3 tuh, 2, 3. Berarti per 1000 gitu. Nah, dengan beberapa contoh ini kakak harap kalian bisa memahami ya, bisa menyimpulkan cara mengubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Oke. Nah, karena nanti selanjutnya, nah ini dia. Coba kalian berpikir kalau misalkan ini kalau diubah menjadi bentuk pecahan biasa akan menjadi bagaimana ya. Nah, itu pertanyaannya. Berikutnya adalah penyelesaian kalau diubah menjadi bentuk pecahan biasa tidak hanya sampai di sini saja. Nah, selanjutnya adalah kita harus periksa apakah bentuk pecahan biasa ini masih bisa disederhanakan atau tidak gitu ya. Karena biasanya bentuk pecahan itu ditulis dalam bentuk paling sederhana. Itu seperti semacam aturan yang tidak tertulis gitulah ya. Jadi itu udah otomatis aja kalau kita udah melihat bentuk pecahan, pasti ditulisnya dalam bentuk paling sederhana gitu. Sekarang kita perhatikan di sini, kita lihat nomor 1 ini sudah paling sederhana ya. Nomor 2 juga bentuk paling sederhana. Nah, kok kakak tahu? Ya kakak sih udah bisa menebak angka-angkanya. Ini udah nggak bisa dibagi lagi ya. Bagaimana bisa seperti itu? Nah, itu dia, karena sering latihan. Kalau untuk yang nomor 3 ini masih bisa disederhanakan. Kenapa? Karena angka terakhirnya ini adalah genap ya, termasuk genap. 8 sama 0 kan masing-masing bisa dibagi 2 gitu. Bagaimana membaginya? Ya silakan kalian lihat video sebelumnya mengenai menyederhanakan pecahan ya gitu. Nah, ini masing-masing dibagi 2, hasilnya adalah 119 per 1000 bagi 2, 500. Nah, dia. Nah, ini adalah bentuk paling sederhananya gitu. Kalau yang ini nomor 6. Nah, 2 per 1000. Kalau ini masih bisa sederhanakan karena ini genap ya, masih bisa dibagi 2. Berarti ini kalau kita bagi 2 maka menjadi 1 per 500 gitu ya. Sekarang bagaimana kalau yang nomor 4? Nah, yang nomor 4 ini pembilangnya lebih besar dari penyebut. Maka untuk mengubahnya adalah ya kita jadikan pecahan campuran ya. Masih ingat dengan mengubah ke bentuk pecahan campuran? Ya, silakan lihat video sebelumnya deh ya. 45 bagi 10 hasilnya adalah 4, sisanya 5 ya. Jadi 4, 5 per 10. Oh, ternyata selanjutnya nih, ini 5 per 10 nya masih bisa disederhanakan lagi. Nah, masing-masing dibagi 5. Masing-masing bagi 5, maka menjadi 4, 1 per 2. Nah, ini adalah bentuk paling sederhananya gitu. Yang nomor 5. Yang nomor 5 ini pun juga pembilang lebih besar dari penyebut, maka ini dijadikan pecahan campuran ya. Ini menjadi 128 per 100. Tuh dia. Berikutnya ya udah kakak bagi 2 aja dulu deh ya.
Ini karena masing-masing genap berarti bisa dibagi 2. Berarti ini menjadi 1/14/50. Karena masih genap juga berarti bisa dibagi 2 juga. Maka ini menjadi 1/7/25. Nah, itu dia. Inilah bentuk paling sederhananya. Masih butuh contoh? Oke, kakak berikan lagi nih nomor 8. Misalkan 0,12. Ya, kita jadikan dulu pecahan biasanya menjadi, kita tulisnya 012 ya. Terus 2 angka di belakang koma berarti nolnya ada 2. Berarti 12/100. Selanjutnya ya kita sederhanakan masing-masing bagi 2 ya. Atau mungkin ada yang sudah tahu, langsung saja bagi 4 ya. Udah kita buat 2 versi aja deh. Bagi 2 dulu, berarti ini 6/50. Lalu ini genap juga, berarti bisa dibagi 2 juga. Berarti 6 bagi 2 3, 50 bagi 2 25. 3/25 gitu. Atau bisa juga begini, 12/100 masing-masing dibagi 4 ya. 12 bagi 4 3, 100 bagi 4 25. Nah, sama. Tuh dia. Berikutnya lagi. Nomor 9-nya di sini aja ya. Misalkan 3,25. Kalau kita jadikan pecahan biasanya, tulis semua angkanya berarti 325 tanpa koma ya. Lalu 2 angka di belakang koma. Berarti nolnya ada 2, 1 2. Nah, selanjutnya pembilang lebih besar dari penyebut. Oh, berarti ini bentuk pecahan campuran. Maka ini menjadi 3/25/100 gitu. Selanjutnya yang ini 25 sama 100 masih bisa dibagi 5. Pokoknya selama masih bisa sederhanakan ya. Bagi 5 nih. Berarti 3/5/20. Oh, masih bisa dibagi 5 juga. Berarti bagi 5 lagi menjadi 31/4. Inilah bentuk paling sederhananya. Contohnya jadi 10 aja ya, supaya genap. Nah, contoh terakhir misalkan 0,08 lah. Oke. Nah, 0,08 mau dijadikan pecahan biasa. Kita tulis semua angkanya tanpa ada koma. 008. Lalu ada 2 angka di belakang koma, berarti nolnya juga ada 2. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya 8 sama 100 ini dibagi 2, atau ada yang mungkin langsung bagi 4 juga boleh. Ya, bagi 4 berarti 8 bagi 4 2, 100 bagi 4 25. Nah, jadi 0,08 bentuk pecahan biasanya adalah 2/25. Ya, jadi dari sekian banyak contoh yang sudah ada, harapannya adalah kalian bisa memahami, mengerti cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, satu catatan atau ya yang menjadi pesan dari kakak buat kalian adalah kalau sudah diubah menjadi bentuk pecahan biasa, kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakan lagi ya, karena pecahan biasa itu biasanya ditulis dalam bentuk yang paling sederhana gitu. Baik, semoga bermanfaat video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.